Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Baik, anak bapak sekalian. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak bapak sekalian, kita buka pertemuan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, Bapak absen dulu ya. Baik, Nawir, Juleha. Baik. Lanjut. Minggu yang lalu pertemuan kita mata kuliah usul fikih, temanya adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Masih ingat? Apalah itu kira-kira Al-Quran itu kalau kita boleh mengulang review lagi? Siapa yang bisa jawab? Kalamul. Apa itu kalamullah? Firman Allah. Kalau dalam bahasa ulama, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak bapak sekalian, kalau di dalam pemahaman kalian Al-Quran itu adalah Al-Quran yang kita baca. Yang kita baca saat ini memang betul itu Al-Quran? Menurut kalian? Ada dalam kitab namanya Tauhid Ad-Dasuki mengatakan kalam Allah itu la bisautin wala biharfin, tidak bersuara, tidak berhuruf. Al-Quran sekarang bersuara kalau dibaca? Berhuruf? Apakah itu Al-Quran kalam Allah atau tidak? Usah, jangan kalian pikirkan, pusing kepala kalian nanti. Bahasan kita saat ini adalah masuk kita ke tema yang kedua, yaitu masalah kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Baik, sunnah. Bapak jelaskan dikit kepada anak bapak sekalian. Sunnah ini yang kita kenal dengan hadis Nabi sebagai sumber hukum yang kedua. Dari berapa sumber hukum Islam kita? 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Hari ini kita berada di sumber yang kedua, yaitu sunnah. Sunnah ini yakin kita bahwasanya kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Tapi ada juga orang mengatakan bahwa sunnah ini bukan sebagai sumber hukum, melainkan hanya sebuah metodologi. Metodologi itu apa? Ilmu terus berkembang, tapi tidak termasuk bagian daripada sumber hukum. Tapi bagi kita tetap menanamkan bahwa sunnah ini adalah sebagai sumber hukum. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah, kalau kita lihat pandangan para ulama, di sini ada Bapak jelaskan ini. Kita lihat ma'udhifa as-sunnah fil istilah ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn li ghairillah. Sunnah itu apa yang disandarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapannya, qaulin, fi'lin, perbuatannya, atau takririn, ikrarnya Nabi, diamnya Nabi, li ghairil Quran, selain daripada Al-Quran. Itulah di hadis. Kalau sudah Al-Quran tidak namanya sunnah, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana persepsi para ulama tentang definisi sunnah ini? Di sini ada Bapak paparkan sekitar pandangan para ulama sesuai dengan disiplin keilmuannya.
Ada kalau kita lihat ulama usul fiqh itu yang Bapak jelaskan tadi masodaro tadi kan gitu kan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn li ghairil Quran. Ada kalangan para ulama ada di muhaddisin. Apa itu sunnah itu? Segala yang dinisbatkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik dan ilmu fikih, pandangan para ulama fikih. Artinya fuqaha menafsirkan atau mendefinisikan sunnah itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu contoh. Kita lihat dalam sholat ketika habis takbiratul ihram kita baca apa? Doa iftitah. Doa iftitah kalian sama Bapak kan? Apa doanya? Ini wajjahtu. Pakai ini atau tidak? Pakai ini apa tidak? Jangan serius sekali. Atau pakai wajjahtu saja? Kalau ada yang mengatakan pakai ini, ada yang mengatakan tak pakai ini. Kalau pakai ini itu dilakukan dalam waktu penyembelihan hewan kurban. Makanya ada saudara-saudara kita tidak memakai kalimat Allahu Akbar kabira, tapi Allahumma ba'id. Tak ada masalah. Ini hukumnya sunnah, dibaca. Berpahala, tak dibaca tidak apa-apa, tidak berdosa. Itulah disebut dengan sunnah dalam pandangan para fuqaha, ahli fikih. Kita lihat sunnah dari segi pembahagiannya, hadis dari segi pembagiannya, kualitas rawinya. Ada perawi itu nanti hadisnya sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada pula dari segi kuantitasnya, perawinya ada hadis mutawatir, ada hadisnya masyhur, ada hadisnya ahad. Jadi yang Bapak maksudkan ini sebagai prolog bagi kita semua untuk memahami kedudukan sunnah di dalam sumber hukum ini. Untuk lebih mendalaminya, Bapak harap kita bikin kelompok untuk berdiskusi agar kita bisa memahami sejauh mana kedudukan sunnah ini di dalam ajaran syariat Islam kita. Baik anak Bapak sekalian, ini yang pertama. Nanti di penghujung nanti Bapak simpulkan. Tapi kita dibuat dulu ruang diskusi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membuat kelompok. Lalu nanti presentasikan, sama-sama kita diskusikan. Buka dua arah, ya. Baik. Silakan. Oke, udah selesai diskusinya? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai diskusinya, Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertama, coba jelaskan hadis yang berfungsi sebagai bayan tafsir terhadap Al-Quran. Saya Pak. Saya akan mewakili kelompok 1 tentang bayan tafsir mengenai perintah sholat. Jadi bagian tafsir dalam konteks agama Islam merujuk pada fungsi hadis yang menjelaskan, merinci, atau memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis sebagai bayan tafsir berfungsi untuk memperjelas maksud ayat-ayat yang masih bersifat umum atau mujmal, yang memberikan batasan pada ayat yang bersifat mutlak, atau menjelaskan lebih detail ayat-ayat yang masih global. Berikut. Paham yang lain? Paham nak? Maksudnya apa? Al-Quran itu sifatnya kan umum. Maka hadis sebagai bayan terhadap Al-Quran, penjelas. Di Al-Quran tidak pernah dijelaskan, tidak dapat kita memahami tentang waktu saja. Waktu sudah diatur. Tapi jenis sholatnya dalam Al-Quran itu cuma 3 waktu yang kita jumpai. Dari mana menjelaskan sholat yang wajib 5 waktu itu? Itu hadis yang menjelaskannya. Ada hadis mengatakan, khamsu sholawatin katanya, kan ada gitu. 5 sholat yang diwajibkan furidah terhadap umat Islam itu. Itulah yang kita bilang zuhur, asar, maghrib, isya sampai Kalau di Al-Quran itu cuma 3 waktu. Makanya banyak perdebatan. Ada yang mendebat yang menjadi bahan kajian ilmiah.
Aga tentang sholat itu tidak ada 5 waktu, tapi 3 waktu. Tapi terakhir setelah diteliti, adanya hadis memperkuatnya bahwa sholat yang wajib itu 5 waktu. Baik, pertanyaan kedua pada kelompok 2 ya. Coba jelaskan contoh hadis yang merupakan bayan taksis terhadap ayat Al-Quran. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kemudian pertanyaannya adalah, apa contoh bayan taksis dalam sunnah terhadap ayat Al-Quran tentang hukum pencuri? Nah, kami ambil itu adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38, Pak, yang mana bunyinya, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Paham semua kan? Jelas penjelasannya. Artinya situ sudah kita dapati contoh dari bayan taksis dan bayan tafsir terhadap penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Baik anak bapak sekalian, yang perlu kita pahami, ketika Al-Quran bicara kalimat as-sariku was-sariqatu, kenapa didahulukan laki-laki? Lalu pada ayat az-zaniyatu waz-zani didahulukan perempuan. Kan gitu. Tapi kalimat zina, kenapa duluan az-zaniyatu baru faz-zani? Ini sebagai bahan. Walaupun diskusi ini ya paling tidak dengan begini ini dapat juga info dari kalian, info kepada kalian bahwa memang ilmu itu di tempat serius atau tidak di tempat serius pun harus kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Ini yang harus kalian kasih pemikiran atau bahan pemikiran untuk menjadi seorang yang menggunakan mindsetnya di dalam, terutama dalam memahami hukum. Baik, anak bapak sekalian, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama kita lihat hadis ini terbagi berapa? 3. Sudah ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada dhaif. Dari sisi kuantitas ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Ini mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bertambah mungkin wawasan kita, sekaligus pertemuan ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini ya selanjutnya nanti kita untuk kedepannya, minggu depan pertemuan kita tentang apa? Tentang apa? Ijma. Ijma dapat gambaran apa enggak? Apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama atau para sahabat? Para ulama. Artinya ketika para ulama sudah membuat sebuah kesepakatan, maka itu dijadikan sebagai sumber hukum. Sumber hukum yang keberapa? Yang ketiga di dalam masadirul ahkam. Baik, anak bapak sekalian, sunnah sudah kita bahas, pembagiannya sudah kita bahas. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini akan menambah wawasan kita lagi untuk lebih mengamalkan, bukan hanya memahami, tapi meminta kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak bapak sekalian, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Insya Allah kalian semuanya akan menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak bapak sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.